Tanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam. Ini yang menghadapi kita. Oh nggak make kita, nggak level kita. Yaudah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Suka. Aslinya keluar ya. Saya kalau kebenaran, Bung, nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya dari mana kau dapat kata Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka kami lah, suka-suka kami. Oh nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Gak boleh suka-suka kami, ini masalah akidah. Gak boleh. Kita main pelan dulu. Bentar dulu, Kepas. Gak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, gak boleh suka-suka Anda. Gak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih, yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen bangkit, ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam, nggak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu, jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami, agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu, mendudukkan warna dengan warnanya, mendudukkan objek dengan objeknya, mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh, saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen agama kasih, agama Islam agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan, tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan enggak mau kan? Enggak mau kan? Nah, kalau enggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen. Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam, bawa-bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian.
Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian, mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor. Oke, silakan. Sudah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan. Supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya. Pakaiannya coba. Apa nggak nyakitin kami? Itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran, di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami, umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah
daripada kau kasat kusut ke sana kemari, yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini. Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Dah selesai. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Jihad. Bukan pengecut, bukan lari ke luar negeri, enggak. Enggak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa, kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa. Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian. Berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak. Kami bersatu dengan kitab suci kami. Meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Rapuh, makanya yang ada bertaburan, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan, ya masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu, Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu? Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilannya ke Islam-Islaman. Kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian. Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami gak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudahlah. Ya himbauan Banjuma sangat bijaksana. Kalau Dosman itu lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya, termasuk Pendeta Yakub Sulistyo. Ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original text Bible. Minimal poin-poinnya begitu, supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab
Ya nggak bisa, Bible nggak terima. Karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original teks. Ya minimal kau berargumentasi dengan original teks. Kok bisa original teksnya Theos misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab, minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kalau nggak bawa bekal mau ke sana yang penonton. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya sangat ingin hidup berdampingan dengan nyaman. Ayolah, kembalilah ke dasar utamanya, inti utamanya Kristen itu apa. Gantilah semua yang berbau Islam di sana, supaya jelas sekali perbedaannya. Hentikanlah intrik-intrik menjual agama ini dengan berbagai cara. Ya, gitu ya. Silakan saja pakai pengeras suara bacakan Bible di mana begitu. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Gitu ya. Ya, saya dibawa disuruh gantian. Pak Asril bisa naik nggak gantiin saya, Bang? Silakan Pak Asril gantiin saya. Standby saya turun dulu ya, host. Pak Asril gantiin saya. Lanjut. Sore. Assalamualaikum, saudara. Nah, kalian ini kan protes ke LAI menggunakan kata, satulah kita sebut kata Allah. Ini kan protes kalian, Kristen menggunakan istilah Islam. Lalu mau membuat pertemuan lagi kalian ke LBI. Ntar dulu, saya turunkan kepas dulu, saya naikkan Pak Asril mau gantiin saya. Pak Asril silakan minta naik, Bang. Mana ya Pak Asril ini? Ntar dulu Bang ya. Di jambak Pak Asril dia mau naik. Minta naik Pak Asril ya. Oke, lanjut. Ya kalian kan protes, Kristen menggunakan istilah Islam. Kata Terus? Allah, contoh satu. Bahkan kalian bernarasi mau jihad katanya. Terus? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu ada kata Allah. Apa kalian mau protes juga kepada negara ini atas dasar negara itu menggunakan kata Allah? Atau kalian juga mau berjihad juga hal yang sama? Coba ada bisa nanggapi nggak itu? Oke, saya tanggapi. Gampang Ya. itu Bang. Karena dengan kata Allah inilah yang selalu disebut-sebut sehingga Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Maka di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati negeri ini sehingga merdeka. Jadi tidak ada Tuhan Anda yang namanya Yesus merahmati republik ini. Jadi merahmati republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pembukaan itu bukan kitab suci, tapi ajaran daripada isi Al-Quran sehingga Indonesia merdeka. Sekali lagi saya ulang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci, tapi cerminan diambil daripada Al-Quran. Kata Allah yang di sana merahmati republik ini. Itu jawaban saya. Terus saya tanya balik kepada Anda. Belum. Dari manakah? Ntar dulu dengerin dulu. Nggak bisa diskusi nggak? Dari manakah kata Allah Anda dapat sehingga ada di terjemahan Bible Anda? Silakan dijawab. Tanggapi dulu kata Allah. Dari mana Indonesia dapat? Kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Karena di Indonesia Ini orang bisa diskusi nggak sih? Kenapa sih tidak bawa akal naik kalau diskusi? Kenapa kalau naik diskusi nggak bawa akal ya? Indonesia tidak satu agama, makanya kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Terus Allah itu Kalau siapa? dianggap itu proper name, Aduh, ya seharusnya Ya Allah itu siapa menurut kamu? Yang merahmati negeri ini, ya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa menurut kamu? Jawab. di situ hanya gelar. Aduh, ya nggak bisa Yang mana? Yang diskusi. mana Allah yang Maha Itu Kuasa? tidak satu Yang mana? agama. Kacau banget dua orang. Gimana sih diskusinya kok nggak ada yang berilmu naik ya? Coba gini loh, pertanyaan gini. Diam. Yang mana Gimana Allah yang kalian ini?
Di situ kan alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Anda, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang merahmati Republik ini siapa? Tuhanmu kah? Di situ bukan Allah, tapi Allah. Ya, nenekmu Karena menggunakan kiper, huruf nenekmu Latin. kiper. Udah Di turun. situ Turun. menggunakan Kamu ke sawah, nanam apa kek biar bermanfaat. Diskusi kok bawa cangkul. Diskusi itu bawa akal, akademik, ilmiah. Ya, kamu ke sawah. Jadi naik ke sini kok bawa cangkul, di sini bukan sawah. Itu loh. Naik diskusi kok bawa cangkul. Yang jelas pembukaan di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Republik Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pencipta langit dan bumi. Jadi bumi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terdapat itu? Di Al-Quran, di Bible kagak ada. Lu roba lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu adalah bukan nama, bukan proper name, tapi generic name. Kau belajar dari mana? Lu buka KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama. Ini orang kok naik ya? Naik kayak begini gitu loh. Bisa nggak sih naik sekali lagi naik bawa akal? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ya sekali lagi kalau Anda bawa cangkul, bawa linggis, bawa sekop, ya di sini mau nggak butuh. Kita nggak mau ngecor di sini gitu loh. Tempatnya di bangunan sana. Salah alamat Anda naik. Nah ini lagi anak kecil nangis. Oh, ya. Itu Bang Rocky silakan direspon dulu. Saya kok jadi apa ya kalau begini, habis kopi tiga gelas ini. Bawa diskusi nggak bawa akal. Jangan mempermalukan dirimu, suka-suka apa itu kayak gitu-gituan. Di Bible-mu itu akar kata Allah itu nggak ada, yang ada theos. Pembukaan itu bukan kitab suci, tapi diambil dari kitab suci Al-Quran. Pakai alinea ketiga katanya. Sekalian katanya dia di bela-bela tadi. Itu benar, kau itu menurunkan intelektualmu. Terus kau pakai berargumentasi. Ya nggak laku lah bro di kajian akademik kayak begini. Memalukan. Kajian akademik itu, ya yang ilmiah itu perlu kita data. Kamu hanya membawa iman. Iman kajian akademik itu nabrak itu tadi imanmu itu. Karena kau memang terbodohi dari kecil di sekolah minggu sampai gede kayak gitu. Bertahan dalam ketololan. Janganlah begitu, malu, lebih baik jangan naik di Komal, malu. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di sawah lah. Tuh ya. Malu bro, malu. Silakan yang lain. Izin bang, menambahin boleh bang? Silakan Boleh, brother. silakan saudaraku. Betul yang disampaikan bang Pak Andi tadi kan, bahwa itu memang itu proper name gitu. Kalau untuk menurut Biblos itu pakai kata-kata Biblos lah, Yahweh, Theos, ya Kurios, itu yang benar. Kalau itu tadi yang ada di pembukaan Pancasila, barulah Anda keberatan mencak-mencak ya. Bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Kedua, Pancasila pun juga dibentuk itu berdasarkan Al-Quran. Founder kita itu adalah seorang agama religius, dia seorang Muslim. Para pendiri bangsa itu seorang Muslim. Makanya saya setuju tadi pas ketika Indonesia merdeka itu melawan penjajahan, yang mana penjajahan itu mempunyai visi misi yaitu 3G, gospel, glory. Nah,
Nggak mungkinlah saya sebutkan lagi. Makanya dalam dituangkan oleh para pendiri bangsa, itu berdasarkan Al-Quran. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Surat An-Nisa 135. Persatuan Indonesia, dan kami menjadikan kamu berbagi bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Surat Al-Hijrat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura Surat Asy-Syura nomor 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl nomor 90. Jadi berdasarkan Al-Quran. Kalau saya tanya balik, sebagai saya seorang muslim ini saat ini, di mana di dalam Bible, dalam ideologi, dalam pembukaan undang-undang itu diambil dari Bible. Kenapa Anda mencak-mencak? Dari mana? Dari mana? Tunjukkan sama saya di Bible ayat-ayat tersebut berdasarkan dari Bible Anda sendiri. Ada nggak yang bisa jawab yang naik gitu? Ada nggak? Kejadian 17 ayat 1. Yahweh lah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana itu Ketuhanan Yahweh? Maha Esa. Esa dengan kuasa beda. Esa itu adalah satu, tidak berdiri dan tidak diberdirikan, Itu tidak yang berada di dan pembukaan tidak diperanakan. undang-undang. Tadi permasalahan pemundang. Nah ini bang, gak ada ilmunya gue masak. Ini kau tadi udah ngomong suka-suka, udah diam kau gue masak. Kau cuma ngomong suka-suka. Kejadian 17. Yahweh lah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Allahmu yang Maha Kuasa? Coba, Enggak. yang mana Allahmu Terus yang Maha gue Kuasa? masak. Oke, dari butir. Diam dulu. Saya mau Terusin. tanggap itu. Dari 5 butir tadi, di mana di situ menjelaskan Pancasila tadi bahwa kekuasaan, kuasa, di mana coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di situ kejadian itu berdasarkan 5 pasal tersebut, 5 butir tersebut? Coba jelaskan sama saya. Pakai data ya, jangan asal congor aja. Nggak baik. Di mana? Ya nggak bisa, orang dia suka-suka ngomong gimana sih? Orang kerjanya suka-suka. Bang. Kuasa dengan esa beda. Kuasa itu adalah dia bisa memiliki, mengatur, mengendalikan. Itu namanya kuasa. Esa itu satu, tidak Esa beranak, bukan satu. tidak diperanakan. Esa bukan satu. Saudaraku, biar saya jelaskan dulu Nggak, supaya tanya aja dulu. Esa katanya bukan satu. Kalau Esa bukan satu, apa artinya Esa, bro? Seperti pemerintahan Indonesia itu Esa. Pemerintahan Indonesia itu Esa. Nah, Di Esa mana artinya. pemerintahan Esa? Di mana dalam jelaskan sama saya. Saya jurusan politik juga, administrasi. Jelaskan sama saya di mana pemerintahan itu disebutkan Esa, di mana? Esa lah dari atas ke bawah. Kalau nggak Esa pemerintahan Indonesia, maka Inilah. artinya Esa artinya dalam satu kendali. Inilah waktu kecil nggak imunisasi kayak gini jadinya kan. Nggak usah kok sekarang gini. Kalau pemerintahan Indonesia apa namanya? Coba. Pemerintahan Indonesia apa namanya? Kampuslah kita. Pemerintahan bro. Indonesia Esa artinya gini. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka bukan Esa. Tanya udah. Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Indonesia Diam itu dulu. kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika beda artinya dengan Esa. Kalau kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tapi satu. Itu Dengarkan dulu. keindonesiaan. Oke, jelaskan. Kalau Esa itu artinya tunggal. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Tuhan itu Esa, tunggal. Kekuasaan itu Menikah Esa. pesawat deh. Saya nanti besok saya transfer duit beli cangkul deh. Jangan di sini deh, malu ah. Pertanyaannya, kita Udah, kembali udah. ke pembukaan undang-undang tadi. Kembali kita ke pembukaan Udah, undang-undang itu. kamu ke sawah aja gue masak. Terlalu Ini banyak kasihan. bacot. Anak SD, adik sepupu saya tanya itu perbedaan esah apa? Esah itu satu. Tidak ada yang menimbulkan dia sehingga dia itu hadir. Tidak. Dia itu hadir sendiri, berdiri sendiri. Itu anak SD, kelas 6 SD. Dia beragama masih non-muslim. Dia paham. Justru saudaraku, kalau Anda membahas tentang kemerdekaan Indonesia, Anda bahaya.
Sebab lupakah kita Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu mengkokokkan dari 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran, diekstrasi. Ngerti nggak? Paham nggak orang-orang Oten ini? Paham nggak Piagam Jakarta apa? Jadi tolonglah jangan berasumsi ini dari Bible kami ajaran kasih. Justru kata Allahu Akbar, Allah itu yang melawan penjajahan, yang mana visi misi penjajahan itu adalah gospel salah satunya. Kok itu dibalik-balik sih? Bang Itu. Jimen, Bang Iya. Jimen, jangankan piagam penghargaan Jakarta, piagam penyaliban Yesus saja mereka nggak paham. Udah jangan ke sana lah. Jadi teman-teman, Jiman ini seorang mualaf. Lama dia belajar memeluk Islam. Ada di bawah, ajak dia masuk api. Ya, dia memang bagian dari api lah. Oke. Oh, jadi kan saudaraku, saya juga tadi agak tersinggung dari kata-kata saudara kita tadi Pak Kepas dengan Pak yang barusan itu tentang menyinggung juga tentang masalah kemerdekaan. Janganlah bahas kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka, kau bisa beribadah, kau bisa di sini dengan suka-sukanya. Banyak denom dari oten-oten itu gara-gara orang umat muslim. Kalau enggak takbir Allahu Akbar, siapa yang mereka lawan? Adalah penjajah yang visi misinya gospel yang ada di dalam Bible. Bunuhlah mereka, bunuhlah ternak mereka, kuasailah mereka. Lalu Anda berkoar-koar bahwa kami ini menjual agama, kami ini tidak bisa menggunakan kata Allah. Kata Allah itu dari Al-Quran. Harusnya Anda kalau ketika Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kau berkoreksi diri. Apakah Tuhanku itu esa atau tidak? Sebab kau itu ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan Bapak berubah jadi manusia, Bapak dan anak. Berpikir cerdaslah. Kalau umat muslim di Indonesia juga tidak toleransi, saudaraku, mereka memegang keras, radikal, keras ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kau pun terlempar dari Indonesia ini, sebab Tuhan kau tidak esa. Begitu dia saudara-saudaraku. Jadi, janganlah dibolak-balik logika yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Itu tidak baik. Gitu. Saya juga belajar Bible. 23 tahun saya belajar Bible, saudaraku. Jadi jangan di otak-atik. Baru berapa bulan saya masuk Islam? Saya baru berapa bulan? Hampir 5 bulan saya masuk Islam. Ini saudara-saudara saya yang dibawa menyaksikan. Insya Allah juga Bang Handi, Mamat juga udah mulai belajar Islam. Tapi Sorry, kau narasi tendensius kau ini. Kau diam dulu kau. Diusir Saya dari nggak undang, Indonesia. Kenapa lagi dinaikkan sini orang nggak diskusi? Kau turun di bawah lah. Kau turun di bawah. Aku malas diskusi sama orang nggak berilmu. Dia tadi Jadi- juga menyerang masalah jihad gitu ya. Jihad itu Iya. konotasinya nggak negatif bro. Lu harus belajar dulu jihad itu artinya apa. Jihad itu suatu usaha yang sungguh-sungguh mencapai kebaikan untuk manusia. Dalam konteks Islam itu kau ngerti jihad nggak sih? Berjuang di jalan Allah, memperkuat agama Islam. Jihad juga dapat diartikan kewajiban dibebankan kepada manusia muslim untuk mengikuti dan mewujudkan kehendak Tuhan. Ini kita dalam sini jihad. Berdakwah itu juga jihad, kerja juga jihad begitu. Bukan dengan konotasinya yang sering dipakai orang disalahgunakan, jihad merusak, itu bukan jihad. Tapi itu jahat. Jadi bedakan antara jihad dengan jahat, gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti, mending ke sawah deh. Di sini bukan tempat Anda serius, karena Anda memperbodoh diri. Gini loh ya, mengartikan sesuatu diperbodoh dari kecil sampai kakek-kakek kayak tadi ini orang naik, terus dipakai berargumentasi, malu coy. Belajar dulu pengertian secara umum, pengertian secara spesifik. Nah baru Anda naik berpendapat. Kalau ilmu Anda cuma ilmu cangkul dengan kaki kotor, ya udahlah, mending kembali ngecor lagi deh biar dapat nasi bungkus daripada di sini nggak dapat apa-apa, dapat malu doang. Lanjut lagi. Izin lagi Bang Handi ya, saudara-saudara di bawah juga, saya menambahkan juga kepada oten-oten bahwa jihad itu jangan dikonotasikan seperti yang di gospel. Gospel jelas, artikulasi dan makna bahasanya bunuhlah, bahkan ternak, perangi, jangan sisakan.
sampai habis. Itu kata-kata memang itu perintah untuk membunuh. Tetapi dalam Al-Quran jelas dibilangnya. Jihad itu adalah ya ini jihad moral. Jihad moral. Ya ini melawan hawa nafsu yang berasal dari setan. Al-Surat Al-Kabut nomor 69. Dan jihad dakwah. Ya ini menanggung penderitaan dan kepayahan dari maupun orang lain. Surat Al-Nahl nomor 110. Jelas. Dia jihad itu ada ayat 110. Iya. Jadi Jangan bilang jihad itu nomor, ada. ayat 110. Gimana bang? Yang nomor ayat 110. Beda kalau ngomong di sebelah. Iya betul. Surat Al-Nahl 110. Anhal Jadi ayat 110. Ya. 10. Jadi definisi jihad itu bukan konotasi seperti di gospel yang berterus terang dan artikulasinya jelas. Contohnya bunuhlah, jangan sisakan, bahkan hewan ternaknya aja, keledai aja, matikan, bunuh dibilangnya. Kata-kata itu adalah kata-kata radikal, itu tidak toleransi. Itu adalah pembunuhan, penyuruhan, perintah. Tetapi jihad dalam Al-Quran ada definisinya. Ada definisinya. Perangilah mereka, perangi ketika kamu diperangi. Begitulah Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mempertahankan harta martabat dirinya sebagai umat yang mukmin. Bukan seorang penjajah. Jadi tidak heran sekarang kalau para penjajah datang ke Indonesia 300 tahun lebih, bunuhlah dia, rebut kekuasaan, ambil kekuasaan, bunuh ternaknya. Tidak heran kita. Jadi tolonglah jangan dibalik-balik saudaraku, jangan mempermasalahkan jihad karena Anda kena di situ. Jangan permasalahkan tentang kemerdekaan, Anda lebih kena. Apalagi mempermasalahkan 5 butir Pancasila. Bahaya Anda. Ketika saya secara pribadi saja menanyakan kepada Anda, Tuhan kau esa atau tidak? Kau tidak akan bisa menjawab. Yang disebut Salih Jiman itu ada di Ulangan 20. Anda boleh baca 10 sampai 13. Iya, betul itu, Bang. Betul. Nah, jadi tolonglah, mari kita berbicara jujur. Sebenarnya kita ini sebenarnya tahu sih, beberapa oten tahu, ada beberapa sadar gitu. Tetapi karena udah di cover dari belakang bahwa Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi Anda tidak berani berkata jujur tentang apa yang ada di gospelmu, tentang apa yang ada di Bible-mu. Jadi Anda hanya menuruti hawa nafsumu. Oh, saya kalah dengan argumentasi. Ujung-ujungnya apa? Menghujat, tidak pakai akal. Jadi itu yang tidak baik, saudaraku. Nah, jadi tolonglah kita di Komal ini kan belajar juga. Saya pakai data loh. Saya berbicara tadi ada data-datanya, ada ayatnya, ada saya baca juga butir 5 Pancasila, ada ayatnya yang mendukung dalam Al-Quran dan para proklamasi yang bapak proklamasi kita itu adalah seorang religius Muslim, ya. Jadi jangan dibangga-banggakan. Kalau saya mempertanyakan balik ketika kemerdekaan Indonesia, di mana peran-peran gereja pada saat itu? Kalau kita membalik baca di dalam sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa tidak lain tidak bukan peran gereja terlalu banyak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena hanya mempertahankan Ini isi aja perut. bro Jiman, kalau umat Islam tidak berjihad, kira-kira Indonesia merdeka nggak? Tidaklah, mana bisa mereka membangun gereja sesuka hati denom dengan banyak gereja kayak gitu. Termasuk saya dulu. Terus kenapa tadi mereka membenci jihad ya? Nah, itulah ketololan yang harus dipelihara mereka. Karena mereka memelihara kebotolan mereka bahwa saya berdiri bisa bebas berargumentasi. Gara-gara apa? Gara-gara jihad tersebut. Gara-gara takbir. Gara-gara umat muslim. Mereka mati-matian di sana dulu. Baca sejarah. Jangan hanya berargumentasi. Tapi saya secara pribadi memaklumi bahwa mereka tidak akan paham tentang sejarah. Orang sejarah Bible mereka aja tidak paham. Sejarah tentang nama Allah aja mereka tidak paham. Mereka nyamakan Theos, Kurios, Yahweh. Aneh orang seperti itu. Jadi inilah sebabnya kenapa saya juga bersyukur sekali lah. Saya sudah pindah dan insya Allah ibunda saya akan menyusul. Sedang belajar juga pelan-pelan walaupun ya sembunyi-sembunyi dari bapak lah. Gitu. Kita doakan ya. Semoga bunda juga mendapat hidayah. Amin. Doakan ya teman-teman. Doakan semua di bawah yang ada di sini, semoga bundanya Jiman atau Abdul Manan mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Lanjut bang, naik ke noten.
Jadi kesimpulan daripada ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Kemerdekaan diadopsi dari surat Al-Kafirun. Kata bersatu, istisham itu di Ali Imran 103. Berdaulat atau daulah itu ada di Ali Imran 140 atau Al-Hash ayat 7. Makmur itu ada di surat Hud 61. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Intinya adalah negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira kesimpulannya. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa mendapatkan apa kira-kira kontribusi Bible dalam hal ini semua. Bagaimana berkontribusi kalau saya membaca satu data di Ulangan 20? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi Belanda datang itu, kalau kau melawan dihabisin. Tapi kalau kamu manut, ya kamu menjadi budak kan, kerja rodi. Ngerti nggak kerja rodi, bro? Itu kerja paksa tanpa digaji, tidak ada hak lu yang bisa pakai. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, nah inilah yang dilakukan umat Islam, melakukan perlawanan karena si koko ini berisik, mending diturunkan dulu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu menyerahkan kepadamu dalam tanganmu, maka haruslah engkau kasih metong seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau dulu itu Belanda masuk itu, kalau lu melawan ya lu dihabisin. Nah disinilah fungsinya jihad umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Al-Quran nggak ada kayak beginian. Surat At-Taubah itu, bunuhlah semua orang kafir, itu daerah perang. Karena Belanda waktu datang termasuk kafir laknatullah, menyerang semua aset-aset umat Islam dan seterusnya. Itulah. Jadi kalau lu belum punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, hanya membawa kebencian dengan iman, jangan naik dulu lah. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di daerah yang luas. Semoga cepat dapat musim hujan. Ya kau ke sawah lah supaya bermanfaat buat keluargamu. Itu sih dari saya teman-teman. Silakan saya kembalikan ke host. Ya, ini ada yang baru, ada Mas sama Edi Ramayadi. Muslim apa Kristen? Halo. Edi Ramayadi. Ya, Bang Rocky, lanjut. Naik diskusi modal cangkul sama linggis. Gimana ceritanya, bro? Oke, ini saya mau gasak Saya dulu kembali sini ke nih. topik bahwa Bentar, Bang Handi, saya kembali gasak ke dulu topik sini. iya. Oh, Ya. sok, kembali ke topik dulu. Kembali ke topik bahwa Celina Wijaya udah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuat framing seakan-akan dia bisa berbuat apa-apa. Endingnya adalah bantuan dari orang-orang untuk membuat dia berpindah-pindah tempat. Untuk si Agatha, hidupnya saya rasa mengalami paranoid. Tidak bisa tidur nyenyak. Cicak aja berantem di langit-langit. Pelapon rumahnya itu dikira polisi yang datang. Begitu juga si Taufik, Anda bisa lihat thumbnail, ya itulah hidupnya sekarang. Apa namanya ya? Merenungi nasibnya. Kok saya bisa jadi begini ya? Jangan-jangan si Taufik ini dipersiapkan menjadi Saifuddin Ibrahim yang kedua nih, jangan-jangan.
Semoga saja sih enggak ya. Ya kita sih mendoakan supaya kembalilah menjadi Islam yang baik. Belum lagi yang lain-lain. Si Topik mulai kelihatan kurus, apa kurang gizi atau banyak pikiran ya. Si Logika itu. Mudah-mudahan dia dapat donasi yang banyak. Persiapan nanti satu kamar dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika. Kalau itu dia mau lakukan. Dia kena laporan juga, Bang. Ya di LP lah, di Rio orang dia nginjak kitab suci orang kok, nginjak Bible orang kok. Oh, mantap. Yang LP kan dia Muslim loh, yang LP kan dia Muslim. Oh, kok nggak marah tuh Oten-Oten ya? Aneh. Ada di bawah mengatakan saya gibah, ini fakta loh. Silina Wijaya dari Singapura, dari kemana kan itu fakta. Agatha nggak live lagi. Nah ini jangan-jangan ini bukan ya, yang namanya orang terlapor itu ya pasti faktor psikologisnya itu kena loh. Ngasih topik keadaannya bagaimana? Orang dia menista kok. Kan ini bukan gibah, ini fakta gitu loh. Dan fakta ini ya menimbulkan pertanyaan. Dan gitu kira-kira. Bertanya itu bukan gibah, kecuali berpendapat. Begitu coba teman-teman ya. Akan itu. Jadi LP-nya jalan terus. Bahkan berita-berita online yang cukup ternama itu ya baca aja di berita-berita online seperti apa. Itu. Tapi kayaknya si Logika kayak sama si Udin kayaknya cocok deh partner itu ya. Tandem dia. Tandem banget dia itu. Serasi gitu loh. Mudah-mudahan si Logika punya mental kuat. Di samping menjadi saksi, bisa juga ya semoga sih kita himbau ya. Kita kawal untuk Polda Riau ya, mudah-mudahan ya cepat juga sih dipanggilnya jadi saksi dulu tentunya. Jadi double kerjaan nih si Logika ini. Saksi pelaporannya Dosma, sekaligus juga terlapor. Dan Dosma juga mungkin jadi saksinya gitu loh ya. Mudah-mudahan Dosma bisa menjadi juga saksinya si Logika kalau lanjut. Nah gimana kira-kira ceritanya nih Kang? Dosma pelapor, Logika jadi saksi. Gitu kan ya. Terus Logika terlapor, Dosma menjadi saksinya. Tapi Enggak, Dosma kabur. Kalau si Logika jadi terlapor, Dosma kabur. Ini ntar dulu nih. Nah, gimana kira-kira nih? Saya runut satu-satu ya teman-teman. Simak baik-baik. Dosma pelapor, Logika jadi saksi. Logika terlapor, Dosman menjadi saksi. Dosma terlapor, siapa jadi saksi? Logika juga. Coba. Ada yang bisa mikir nggak nih? Bantu gue mikir dong. Bisa sih Bang, sebenarnya Ya, kalau seorang izin Bang, yang saya tahu itu bisa secara menjadi seorang saksi tersangka, tetapi dengan perkara yang lain ya, dan konsekuensi perkara yang lain, kasus lain, tidak boleh kasus yang sama. Contohnya penistaan, itu juga kasusnya penistaan juga, si tersangka tadi yang menjadi saksi tidak bisa. Itu batal demi hukum. Iya gini loh Bro Jiman, semuanya bisa apa enggak? Maksud saya itu ini enggak repot gitu loh. Ruwet kan? Repot lah. Repot lah. itu maksudnya. Repot. Itu maksud gua gitu loh. Ini loh dengerin, saya runut lagi deh, ulang lagi deh. Logika, Dosma melapor. Ya, pergilah dari siapa ini? Si Logika ini, si Topik dari Rio ke Medan. Di BAP jadi saksi. Oke. Kemudian saksi ini namanya Logika dilapor juga di Polda Riau. Kalau sekarang ada panggilan gitu ya, si Logika
Di BAP juga. Kalau misalnya sampai dia ke penyidikan bisa TSK, siapa saksinya? Tentu Topik berkata, bantu gue juga dong, Dos. Gue jadi saksi lu harus jadi saksi gue. Datang juga lah Dosma ke Polda Riau, BAP saksi. Terus kemudian laporan Dosma, indikasi menista agama juga. Dipanggil di BAP. Untuk sementara masih misalnya penyelidikan, masih saksi. Terus atau naik menjadi TSK misalnya. Dosma bilang, Pik, lu bantu gue juga. Lu juga jadi saksi gue. Nah gimana? Ribet nggak nih? Wih, repot kali, repot. Nah itu dia maksudnya. Pasti di antara itu Bang, biasanya kasus seperti itu. Memang sih beberapa kasus pernah terjadi di tahun yang lalu ya, di 2000-an ke bawah. Tetapi biasanya ada kambing hitam yang dijadikan di antara saksi tadi atau yang menjadi tersangka. Menjadikan ujung-ujungnya dia kambing hitamnya nanti dalam apa. Karena seorang pengacara yang saya tahu kan Dosma ini juga pengacara ya, dia melaporkan gitu. Itu punya perlindungan bahwa dia tidak bisa dilaporkan dalam kasus tersebut. Tetapi dengan kasus lain gitu, bisa. Gitu. Karena saya tahu sih si Dosma siapa sih. Termasuk Rahmat Junjung Syanturi itu kan teman-teman merekanya dulu. Saya kenal orang duduk bangku dulu kok. Tahu saya. Gitu. Belum lagi Lina Wijaya kan. Lina Wijaya juga kan tadinya mau jadi saksi. Aduh. Lina Wijaya jadi saksi juga. Kemudian Lina Wijaya juga terlapor. Tersangka jadi, juga. Ruwet ini. Ya. Ruwet. Jadi artinya apa? Mereka ini kerja ekstra sebenarnya. Kerja ekstra dia begitu. Ya lanjut Akang. Saya nggak mau ruwet. Silakan. Ada yang baru naik katanya tuh. Ya nggak bisa itu sebenarnya. Waktu si Rudi minta Dosma jadi PH-nya si anak Batak, itu nggak bisa, nggak diterima karena punya kasus yang sama. Kan kemarin Rudi Yohanes cerita itu. Iya, memang nggak bisa. Baru. Itu aturan hukum karena dia nanti jadi saksi batal demi hukum, tidak diterima keterangannya. Jangan batal, bukan masalah tidak diterima, batal. Dia tidak punya payung hukum menjadi saksi gitu. Karena kan saksi kan ada perlindungan hukumnya gitu. Kalau dalam ajas hukum ya seperti itu kira-kira. Iya, kalau lanjut Bang, lanjut. Kalau dia ke LPSK kan nggak mungkin lah dia ke LPSK. Iya sih. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini kan kasus nggak perlu ke LPSK. Emang dia kasasi kunci apa? Bisa membongkar apa gitu loh? Justice kolaborator gitu. Enggak lah. Tapi kalau kayak gitu cerita kasusnya ya Bang, mohon maaf karena saya baru dengar juga. Itu pasti ada salah satu nanti dijadikan kambing hitam. Ya, yang itu udah terjadi sekarang, udah berjalan itu. Ditinggal nanti di tengah perjalanan. Biasanya seperti itu. Ya, ini udah terjadi, itu udah terjadi, udah. Oh, sekarang lagi berjalan, udah terjadi. Gak usah diomongin yang itu. Ini ada Burut, Andrew. Mantap kali. Lanjut, Bang. Burut, dibuka mute-nya Burut. Aduh, ini Andrew ini kok bersih banget. Andre kenapa Andre? Silakan. Atau baru bahasa itu Burut. Iya, Burut.